Yang pose-pose itu namanya Pak Supin. Pak Supin naik Raung. Selamat tinggal Puncak Selatan. Suatu saat akan kembali lagi. Bye bye. Perjalanan turun. Jangan lupa reach untuk ngopi di api unggun. Woyo, ayo kita mulai. Dari siapa dulu nih ngobrol-ngobrol? Tanya, jawab. Ngobrolin tentang gunung di gunung. Ini kan kalian pada baru ke Gunung Raung. Dua. Tapi yang dua udah. Kamu berapa kali kah? 4 kali. Sama yang ini 4 kali ya? Farel 2 kali ya? Iya, 2 kali. Nah, kepo nggak? Ada yang mau dikepoin? Mau tahu tentang apa? Jauh. Monggo-monggo. Yang pertama kalau boleh tahu, duluan mana jalur kali baru sama Glemar dan tahun berapa? Duluan kali baru. Kali baru itu kan yang buka teman-teman saya dari Pataga Universitas 17 Agustus Surabaya. Itu mereka anggaplah ekspedisi itu. Kabarnya sih 11 hari tuh. Itu tahun, saya lupa di tahunnya. Tapi saya ke situ tahun 2008. Itu setelah mereka buka. Awalnya saya nggak tahu itu kalau di situ ada jalur yang dibuka oleh Pataga. Sama sekali nggak, saya nggak tahu informasi itu. Karena kan awal saya punya kelompok namanya kelompok naik gunung itu pembalak ilegal login itu namanya itu. Dulu di Jakarta sih ngumpul di pasar festival Kuningan. Kalau baru yang jelas sebelum 2008 ya? Iya. Setelah itu mereka pakai TWKM, acara TWKM tuh temu bicara kenal medan. Jadi kalau antar mahasiswa kampus tuh pencinta alam kampus ada mapalah-mapalanya, tapi bukan yang fakultas ya, mereka ngadain TWKM. Nah kebetulan saat itu giliran Jawa Timur tuh tuan rumahnya jadi tuan rumah. Lalu mereka ke Pataga yang kalau nggak salah divisi gunung hutannya, lalu diarahin ke situ karena itu jalur baru. Mungkin sekaligus promosi lah ya. Nah setelah itu saya kan nggak tahu kalau itu ada jalur karena saya seneng tuh sama teman-teman naik gunung. Kan buka peta topografi, udah gunung gede, udah bosen, Gede Pangrango dari mana lewat mana tuh udah bosen. Terus gunung Selamat udah, Gunung Lawu juga lewat Singolangu pertama, nggak ada tuh jalur Singolangu. Itu juga mungkin pertama kita tuh. Terus pokoknya banyak lah. Terpilihlah terakhir ini Raung, ngeplot, udah lewat kali baru aja. Pada deal tuh setuju latihan segala macem, karena tahu Raung tuh medannya begini dan cari referensi. Itu susah cari referensi dulu kan 2009-an lah setelah itu ya, 2009. Ya ada kok itu foto-fotonya. Nah itu kan terkenal medannya yang harus pakai tali temali gitu. Nanti kita latihan 9 orang naik sana. Itu yang mengawali pakai ojek sampai kebunnya Pak Sunaria almarhum. Itu juga saya. Jadi saya panggilin tuh. Kita dulu ngecampnya di Pasuto kan. Karena pada saat kita nyampe di stasiun, itu tiba-tiba ada tukang ojek tuh yang nawarin, mau ke Pasuto ya? Saya sambil nggak kenal tuh, iya aja lah. Berarti udah ada orang di sini nih. Iya, udah ke Pasuto. Di situ kenal Pasuto. Oh ini basecampnya Pataga dulu di sini. Nah masuk. Ya itulah pertama kali saya ke Gunung Raung. Lewat situ masuk ojek. Jadi kita pakai ojek awal-awal itu untuk barang, hanya sampai Pasunaria tuh.
Jadi satu ojek bawa dua keril. Orangnya jalan kaki menuju Pak Sunaria. Gitu. Nah, dulu tuh kita kan saya punya apa ya? Setiap perjalanan naik gunung itu nggak begini, nggak naik dari sini turun sini nggak. Itu kayak tabu gitu. Jadi kita tahu nih, oh kita turunnya Glenmore aja gitu kan. Akhirnya naik dari Kalibaru ya sukses lah. Desember tuh saya masih ingat ada teman perempuan yang Natalan persis cerah. Jadi unik ya, Desember itu kan harusnya musim hujan tapi cerah. Turun nyasar ke sana. Ya nggak nyasar ya, karena memang tujuannya mau ke Glenmore. Rappelling di air terjun yang tinggi banget ya. Di bawah sini ada. Itu ada teman saya yang jago lah. Jago, tali temarinya jago, manjatnya juga jago. Namanya Joe Item tuh. Jadi dia bikin simpul lepas. Simpul lepas tuh untuk orang terakhir. Jadi dia rappelling air terjun, kita rappelling air terjun tuh. Orang pertama namanya Opik, anak Mapapri. Terus orang terakhir Joe Item. Saya orang ketiga apa kedua enggak turun tanpa ransel. Akhirnya pada yang lain setelah ransel diturunin satu-satu, yang lain ada juga yang pakai ransel. Nah Joe Item nih orang terakhir, jadi simpulnya dibenerin lagi angkor-angkornya karena kan nggak mau ninggalin alat. Dia bikin simpul, terus nanti ada satu tali blewer gitu ya, webbing buat ditarik jebret supaya simpulnya dilepas, talinya jatuh gitu. Nah dia single rope turun tuh orang terakhir tuh. Terus telusurin sungai itu, ternyata itu kali takir di pos 1 tuh. Pos 1 ojek sekarang. Nah kalau kita dari bawah ke kiri kan ada, itu ada jalan tuh. Tembusnya di situ. Saya nemu ada, oh ini ada jalan nih, naik. Oh beneran jalan-jalan terus. Itu ternyata ada jalan potong ke sana tuh dari Sungai Kalitakir itu di pos 1 ada jalan motong. Wah ada jalan-jalan, akhirnya tembusnya di Coklat. Nah itu awal saya naik dari situ ke sini. Nah penasaran, di 3 tahun kemudian saya bohongin tuh teman-teman lewat waktu itu udah mulai ada Facebook kan, bikin pendakian bersama ke sini, pendakian bersama ke sini. Banyak peminatnya, kayak pendakian bersama ke Merbabu tuh. Merbabu aja saya bikin pendakian bersama sampai 7 kali. 7 kali lewat jalur yang ilegal aja tuh semua. Bikin jalur. Iya, nggak bikin jalur sih. Pokoknya lewat jalur yang suka-suka gue. Iya. Nah, ini dapat pesertanya berapa tuh kalau nggak salah 20-an lah. 23 apa berapa sih? Perempuannya 2. Itu ada yang dari Bali 2 orang, dari Bogor. Dari Bogor paling banyak. Dari Jakarta. Kumpul-kumpul. Tapi ini semua yang ikut nih orang-orang yang udah expert lah, udah emang pencinta alam, senang naik gunung, tertib. Jadi saya nggak perlu training macam-macam. Ya udah masih saling tahu gitu. Dan udah beberapa kali juga misalnya kamu naik gunung sama kamu gitu. Saya naik gunung sama ini pernah jadi gitu. Ya, dan ini tembus camp 1 masih di antara kebun penduduk. Camp 2 itu yang sekarang pos ojek 1. Camp 3 itu pos 2 itu. Camp 4 camp 2,5. Nah, camp 5 di sini. Ini enggak camp 5 ini. Ini cuma ngambil, ini camp 5 di sini, sorry. Sini karena sempat. Nah, camp 6 tempat yang batu-batu tadi tuh. Yang tadi saya bilang. Iya, sering itu kan. Gitu. Tembus kan, cuman berapa 6 hari kan tuh. Wah, kita segini. Ya, berarti sambil bercanda semuanya. Asli itu naik gunungnya sambil bercanda juga. Sampai di sini nih, ini udah kehabisan air nih. Ini sekarang pos 3 nih. Kehabisan air, orang pada bengong gitu kan, pada pertanyaannya jadi kayak anak TK gitu. Bang, kalau air habis gimana nih bang? Iya, pertanyaan anak TK ya turun lah gitu kan. Nah tiba-tiba monyet tuh dari arah sana, lari ke sini nih. Ya posisi lah di atas itu. Diem, saya kejar ke sini nih. Kejar tuh bukan ngejar monyet. Saya curiga, ada monyet ya, ada binatang. Berarti kan ini ada sumber kehidupan. Berarti kan dekat air nih. Saya lari ke punggungan yang itu tuh. Saya lihat bawahnya, wah itu kolam itu. Udah saya teriakan, denger dari sini ke situ kan. Cobain dah, denger. Woi, sini. Apa sih bang? Udah sini. Apaan sih bang? Sini. Capek juga. Udah sini. Sampai 3 kali saya teriak. Baru dia nyamperin tuh. Namanya Mbeng yang junior saya juga sih. Tuh lihat tuh. Apaan? Lihat. Wah air bang air gitu. Gua udah di situ psikologis muncul lagi kan. Nah itu. Ya gitulah. Akhirnya tembus tuh. Udah turun naik. Pendakian 6 hari. Dan ini nggak gini. Nebas terus. Videonya masih ada tuh. Jadi belum ada bekas-bekas jalur? Nggak ada. Cuma kadang-kadang kayak yang di rumput-rumput itu kemarin tuh yang saya bilang. Jadi dulu ada nih. Jadi kayak bekas jalan gitu. Tapi kalau full jalan nggak ada. Ya harus nerabas-nerabas. Buka-buka. Jadi gitu. Apalagi? Ini om.
kesulitan pas buka jalur di Gunung Raung Mutia Selatan ini selain air pada saat itu? Nggak ada kesulitan sih. Orang sambil bercanda, nggak ada kesulitan sama sekali. Terus kita kan masih pakai ngecampnya di Pasuto waktu buka ini nih. Di Pasuto di Kalibaru di Wonorejo kan. Pasuto juga almarhum yang nganter ke sini juga ke Coklat pakai pick up. Semua tuh apatis, orang-orang Coklat tuh nggak ada yang nggak tahu gitu, bukan nggak peduli. Terserah, nggak ngerti lah mereka orang mau ngapain gitu. Nggak ada yang negor, nggak ada yang apa. Cak Mat aja. Pendakian saya ke sini yang ketiga tuh Cak Mat baru nanya. Nggak ada kesulitan, navigasi gampang. Karena waktu itu saya udah pakai GPS kan. Sekarang lebih gampang lagi, ada Avanza. Apa lagi? Kalau dulu itu yang buka jalur ini kayak masalah izin itu ada apa enggak? Enggak. Izin ke perangkat desa atau Izin malah mempersulit. jadi langsung aja. Jadi langsung aja. Paling izin ke orang yang kita percaya tuh kayak Pak Suto gitu. Biar aja dia yang kasih tahu boro-boro. Sekarang mau izin ke polisi nggak ngerti gunung. Mau izin ke TNI, TNI-nya juga apa Koramil nggak ngerti gunung. Mau izin ke camat, ke lurah, apalagi lurah nggak ngerti. Makanya daripada buang-buang energi, udahlah oke lah kita kan rame-rame nih. Dan itu pun diantisipasi semua tuh. Kalau ada trouble ini bagaimana. Karena memang semua orang berpengalaman semua nih. Teman-teman ini punya background-nya mapala semua rata-rata. Nggak, terus terang aja nggak ada izin dia orang dengar juga. Bukan saya sombong ya. Coba deh kamu izin. Malah dipersulit karena dia juga nggak ngerti. Cobain lah kalau takut saya. Oh, kamu berarti gini-gini. Ya bisa mau izin kemana? Ke perhutani juga nggak tahu perhutani kantornya di mana. Dan sampai saat ini pun perhutani lihat kita naik gunung turun gunung tuh nggak peduli gitu. Nggak nanya dari mana dek, mau ngapain dek di tempat saya tuh nggak ada yang nanya. Lempeng aja. Ntar kalau udah ada orang punya duit baru tanya, wah ini gimana dong bagian saya mana itu kan lebay itu. Ya jangan sampai gitulah. Terus ada lagi? Ya, kalau waktu itu kan pakai navigasinya udah pakai GPS itu ya. Itu tetap bawa peta-peta mana itu ya peta. Tetap. Tapi ada juga peta itu bisa di download nanti pakai apa ya? Terus dimasukin ke itunya ke GPS-nya, programnya. Ya kalau sekarang udah mirip Avanza tuh. Tapi sekarang Avanza lebih keren lagi kan, layarnya gede, kalau GPS kan layarnya kecil. Nah itu harus ya bawa peta print out peta aslinya, masternya, hard copy-nya. Terus nanti akurasinya itu kan saya lihat itu GPS kan mahal. Itu dibanding dengan HP itu akurat mana? Akurat HP sekarang. Karena gini, begitu ada HP, kayaknya sinyal tuh makin bagus ya, sinyal. Kita bisa offline lagi kalau pakai Avanza itu kan. Kayaknya penguatan sinyal makin kesini makin bagus. Kalau dulu akurasinya ya paling meleset 30 meter ya, paling jauh tuh 20 meter, jadi masih on the track lah. Terus begitu di peta juga bisa dibaca, ya toleransi lah kalau meleset sekian meter gitu. Jadi gitu. Jadi udah nggak pakai cara-cara tradisional gitu ya? Enggak, wah bidik sono bidik sini, apalagi ini gunungnya kerucut gitu, udah susah. Jadi jangan sosokan lah, itu ada sejarah navigasi, gimana cara bernavigasi tradisional itu nanti pelajarin. Tapi sekarang pelajarin lah yang pakai yang cara tercanggih. Setelah itu mempelajari sejarahnya. Iya, jangan dari yang sulit banget. Orang katanya belajar dari yang sulit. Anak sekarang malah gak minat. Coba ayo sini saya ajarin cara bidik, cara ini. Males pasti sampean. Coba saya kasih nih download Avanza, kita sekarang dari sini mau ke sini. Dah, record semua. Pasti kan happy tuh, oh, excited lah. Kayak kamu main games jadinya tuh. Atau nggak pakai sepeda, atau nggak jalan-jalan pakai sepeda motor kemana. Jadi menurut saya sih, saya pengen mempermudah gitu. Ayo belajar. Tujuannya adalah bukan jadi kurang ajar, tapi supaya jadi terpelajar, kan gitu. Kalau saya ngomong ceplos-ceplos, emang keadaan negara kita begini, gitu. Mau bikin KTP aja dipersulit. Ya alhamdulillah saya punya teman bikin KTP gampang. Gitu. Masa harus pertemanan semuanya? Masa nggak profesional gitu? Memang profesinya PNS, tugasnya itu melayani, ya layanilah, permudah, jangan mempersulit. Masa sih kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan? Masih pakai prinsip itu aja, ngawur. Demi duit orang menjadi mempersulit. Itu kan bajingan tuh. Udah digaji negara. Iya. Kalau lu nggak nyogok cukup gaji lu, karena lu nyogok lu harus korupsi, balikin duit cogokan. Oh jadi ngawur nih kemana-mana nih tentang gunung nih. Terus apalagi Pin? Saya mau tanya itu satu lagi. Kan ini
ketinggiannya kalau saya lihat di Avanza itu 3287 kalau nggak salah puncak selatan. Kok bisa tertulis 3304 itu waktu itu gimana? Kan itu foto udara lah ya, zaman Army Map Service tuh, satelitnya Amerika dipakai sama Belanda. Jadi ya tahu lah, harap maklum gitu kan, nggak lebih dari 100 meter kan. Ya satelit jadul dengan satelit sekarang itu kan, satelit juga kan diupdate. Ya pasti ada selisih-selisih lah. Jadi sebenarnya menurut saya sih nggak terlalu penting banget akurasi ketinggian gitu-gitu. Selama bedanya nggak terlalu, ya beda 10, beda 20 itu masih wajar-wajar aja lah. Kalau beda 100 baru tuh kita curigain nih. Iya. Wajar. Oh, nggak ada? Ya udah. Cukup nih? Cukup, Om. Oke, Terima untuk kasih. sesi raung tahun depan kita lanjut. Iya. Pohon raksasa masih asri Raung Selatan. Perjalanan turun sampai pos 2 Bayangan. Masuk konten nanti kali.
pohon raung besar. Kemarin lapar. Lapar boleh? Iya. Sebenarnya kamu yang lapar kayaknya, Pin. Kok kereng? Hadap ke sini enak. Hadap ke bawah juga enak. Turunannya langsung lain ya suasananya. Udah kayak yang pertama naik. Kayak biasa no. Kalau naik kayak yang ekstrim gitu ya. Wis mari. Ya, bukan lah. Suasananya kayak pinggir-pinggirannya gitu loh. Wis mari ning puncak tak wis. Cek kelihatan nih. Paling mari ngobrol. Biasa-biasa aja. Ukurannya. Ini banyak orang bisa. Belum sampai. Belum sampai. Saya bukan. Ya, nggak bisa begini. Lihat yang dua di depan itu. Tali apa ini sampai sini? Pak Supin. Hadap ke kamera Pak Supin. Nah. Jokinya tuh ya mantap. Apa bukan? Gopin. Ya kan Mas? Tahu sendiri kan Mas? Ini tak video ini nih Mas. Nah, ini salting ini. Alvin, hadap ke kamera dong. Hadap sini sayang. Apalagi dipanggil sayang Mas. Langsung sampai pos 1 prosesannya. Langsung. Mohon tampil. Sampai pos 2 berarti. Lanjut guys. Udah. Pos sholat. Posnya sholat.
setengah jam dari dua bayangan itu sejam mas. Iya. Ya enggak benar. Sekali aja. Siapa gak tahu ya. Nama kelasnya kita tahu. Mau ada kelas 11 ya? Kos Vin, jangan ketawa Vin. Santai aja Vin. Mau enggak tahu kan apa san? Pendidikan kali ini kita bikin santai. Karena kita pelet bendo. Pendaki lelet, bentar-bentar video. Woyo. Salting Alvin. Oh, video. Tak kira cuma mati. Iya. Mana pondok-pondokan ini? Ya ini Vin. Apa ada pondok-pondokan di sana? Berapa? Udah tadi itu mas. Mari kita berangkat naik, nggak ada ini kan? Nggak ada om. Nggak ada ponco itu kan? Nggak ada om. Bersih kemarin. Botol ini kan? Nggak ada. Nggak ada botol ini juga kan? Bersih kemarin om. Dan orang Bali itu turun pada saat udah kita cerah kan? Iya, udah cerah. Dia nggak pakai mantel. Iya. Ini masih bajingan-bajingan itu nih. Kayaknya agak kira pakai ponco gini orang Bali itu. Iya. Dan mereka turun kehujanan itu. Iya. Perilakunya nih emang. Bisa bawa naik tapi nggak bisa bawa turun. Iya. Katanya mau jadi guide gunung. Yang begini ditinggal-tinggalin. Kali Rafia di atas tisu berantakan. Ntar malah ngerusak gunung ya om. Bukan ngurus. Ya. Mau melebihi Tuhan, Tuhan aja nggak bikin sampah loh. Ya itu. Muar.